Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih melih kalian Ustaz wonten ing pelajaran sinau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Proses ingkang muga-muga dirawat Allah. Alhamdulillah wonten ing dinten samika kita saya diparingi kesempatan dan ing sedaya kangge sinau sesarangan wonten ing bocah basa Jawi. Wonten ing dinten sakmenika kita bakal sinau babagan paugerane basa krama inggil utawa wonten ing basa Indonesia tegese kaidah penggunaan basa krama inggil. Basa krama kuwi ana loro, anak-anak semoga Allah. Basa krama itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu basa krama alus dan basa krama lugu atau basa krama inggil dan basa krama madya. Sing perlu dikramake yaiku atau yang perlu dikramakan atau perlu kita perhatikan, kita sesuaikan dalam sebuah kalimat, yaitu wonge panindake lan barang kaduane atau tegese orangnya yang dikerjakan atau perilakunya atau perbuatannya dan barang miliknya. Jadi kita perhatikan siapa yang kita jelaskan dalam kalimat tersebut. Jika orangnya adalah orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati, maka kita menggunakan basa krama alus. Nah, yang dibuat menjadi basa krama alus yaitu orangnya, yang dilakukan, dan barang miliknya. Sedangkan jika orangnya itu adalah orang yang lebih muda dari kita, lebih kecil, atau kita sendiri, diri kita sendiri, maka kita gunakan krama madya. Ini contohnya, wong itu ada beberapa, misalnya panjenengan, piyambakipun, kula, ya, contoh bentuk katanya ya. Pandai, dadahar, ngunjuk, sare, barang kadoane, arto, asmo, dan sebagainya ya, banyak. Panganggone yaiku basa krama alus itu digunakan untuk orang yang sederajat atau orang-orang yang sama-sama punya pangkat gitu ya, sama-sama saling menghormati, misalkan guru dengan guru ya, atau menteri dengan menteri, atau Pak RT dengan Pak RT. Nah, itu bisa menggunakan basa krama alus ketika saling bercakap-cakap. Sing keloro marang wong sing luwih dhuwur derajate atau kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Nah, ini misalkan kita dengan orang tua, kita dengan guru, kita dengan Pak RT. Nah, maka kita gunakan basa krama alus. Nah, sedangkan kita misalnya dengan teman kita sendiri atau dengan adik kita tidak perlu menggunakan basa krama alus ya. Kunjur sing ketelu yaiku wong luhur kang durung nate tepung lan durung akrab. Nah, kepada orang yang belum kenal ya, kita belum akrab, kita belum kenal lama dengan orang tersebut. Nah, kita juga perlu menggunakan basa krama alus. Tidak boleh kita baru kenal sudah sok akrab dengan basa nguku, nggak sopan. Nah, itu berdasarkan unggah-ungguh budaya Jawa kurang tepat ya. Ketika kita bicara dengan orang yang lebih tua, kemudian khusus untuk orang-orang yang punya pangkat yang sama, dan kepada orang yang belum kenal, maka kita bicara menggunakan bahasa Jawa dengan bahasa Jawa krama alus ya, atau basa krama inggil. Nah, ada catatan yang perlu kita perhatikan, yaitu awake dhewe ora kena dikramakake inggil, atau diri kita sendiri tidak boleh menggunakan basa krama inggil. Maksudnya adalah dalam sebuah kalimat
ketika kalimat tersebut menjelaskan diri kita sendiri, maka kita tidak boleh menggunakan basa krama inggil, tapi cukup dengan krama madya. Misalkan kita menggunakan basa krama ya, menggunakan basa krama madya. Basa krama inggil khusus untuk yang 3 hal tadi yang Ustaz sebutkan di depan tadi ya. Sedangkan untuk diri kita sendiri tidak boleh menggunakan basa krama inggil. Karena apa? Karena dalam budaya Jawa itu menunjukkan bahwa kita seakan-akan minta dihormati. Nggak boleh seperti itu ya, kurang sopan dalam budaya Jawa. Karena bahasa krama inggil itu untuk menghormati orang lain ya, dan otomatis ketika kita bisa menghormati orang lain, maka itu pun sudah menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berusaha menjaga kehormatan juga. Tulodo atau contohnya, aku arep mangan atau aku mau makan. Menurut anak-anak semua, jika ini dibuat menjadi basa krama yang tepat bagaimana? Silakan coba difikirkan, Ustaz beri waktu. Ada yang menjawab kula badhe dahar. Apakah ini betul? Apakah kalimat ini betul? Ternyata kurang tepat ya, karena di kalimat ini menjelaskan diri kita sendiri ya, menjelaskan diri kita sendiri. Aku arep mangan, aku arep mangan, atau artinya aku mau makan. Itu menjelaskan diri kita sendiri. Kita tidak boleh menggunakan basa krama inggil. Dahar itu adalah basa krama inggil dari makan ya. Makanya di sini misalkan ada kalimat kula badhe dahar, itu adalah salah ya, kurang tepat, karena dahar itu adalah krama inggil dari makan, sedangkan yang tepat adalah kula ajeng nedha ya. Kula ajeng nedha menggunakan basa krama madya. Krama madya dari mangan atau makan itu adalah nedha ya. Banjur contoh sing kapindho, adik wis turu ya. Artinya adik sudah tidur. Misalkan Ustadz jadikan contoh adalah ketika kita ingin berkata adik wis turu kepada ibu kita ya, atau kepada ayah kita, orang yang lebih tua dari kita, maka kita perlu menggunakan basa krama. Tapi karena di sini kita menjelaskan tentang adik itu lebih muda, lebih kecil dari kita, maka basa krama yang kita gunakan tidak perlu menggunakan basa krama inggil, tapi cukup dengan krama madya. Misalkan ada yang menjawab adik sampun sare. Ini kalimat betul atau salah? Kalimat ini kurang tepat ya, karena adik itu lebih kecil dari kita, maka cukup dengan krama madya, tidak perlu menggunakan krama inggil. Sedangkan sare itu adalah krama inggil dari turu atau tidur ya. Sini adik itu lebih kecil dari kita, tidak perlu menggunakan basa krama inggil. Yang betul adik sampun tilem. Adik sampun tilem itu yang lebih tepat, itu menggunakan basa krama madya. Tilem itu adalah basa krama madya dari turu atau tidur. Berikut adalah contoh penggunaan kata sampun sare atau sudah tidur yang tepat ya. Jadi digunakan untuk orang yang lebih tua dari kita atau orang yang kita hormati. Misalkan ada kalimat simbah sampun sare. Ini adalah kalimat yang tepat, karena sampun sare itu krama inggil, maka digunakan untuk orang yang lebih tua. Contohnya adalah simbah atau ibu sampun sare. Tapi jika untuk orang yang lebih muda atau diri kita sendiri, maka kita menggunakan krama madya. Di sini contohnya adalah adik sampun tilem, bukan adik sampun sare ya, salah. Yang betul adalah adik sampun tilem. Banjur wonten gladen
Pacelaton nomor B2 halaman 48 buku paket sinau basa Jawa halaman kelas 6. Semoga disimak nggih. Ibu arep senam ing balai desa. Bawa tunggu omah ya, tau tegese. Ibu mau senam di balai desa. Bawa di rumah saja ya. Bawa. Moh menawi ibu kesah senam kula melu. Tidak mau. Jika ibu pergi senam saya ikut. Bawa tunggu omah, bapak sedela meneh wangsul. Bawa jaga rumah. Bapak sebentar lagi pulang. Ibu kok senam menapa badhe lomba? Ibu kok senam apa mau lomba? Ora, olahraga kuwi penting kanggo jaga kesarasan. Tidak. Olahraga itu penting untuk menjaga kesehatan. Wingi ibu omong datang bapak menawi badhe lomba. Kemarin ibu bicara kepada bapak bahwa mau lomba. Ini sebagian dari percakapan di halaman 48 ya. Nah, kemudian mari kita bahas. Di sini ada kata yang dicetak tebal yaitu emoh menawi ibu kesah. Nah, ibu kesah senam ini kurang tepat. Kesah itu adalah kromo madya, padahal ibu itu orang yang lebih tua ya, yang orang yang perlu kita hormati, maka kesah itu sebaiknya diganti dengan tindak. Nah, moh menawi ibu tindak senam kula melu. Nah, melu ini basa nguku ya, kurang sopan. Maka yang betul adalah diganti dengan basa krama. Nah, basa kramanya basa krama inggil atau madya. Yang tepat adalah basa krama madya dari melu, karena di sini menjelaskan tentang diri kita. Kita mau ikut. Kula melu, saya ikut. Nah, saya ikut berarti tidak perlu menggunakan basa krama inggil tapi cukup krama madya ya. Nah, krama madya dari kata melu yaitu tumut. Nah, jadi yang betul adalah emoh menawi ibu tindak senam kula tumut. Nah, ya. Lanjut. Ukara ketelu, bawa tunggu omah bapak sedela meneh wangsul. Nah, bapak sedela meneh wangsul ini juga kurang tepat. Wangsul adalah krama madya dari Bali atau pulang ya. Sedangkan bapak itu adalah orang yang dihormati di dalam sebuah keluarga ya, baik ibu maupun anak harus menghormati bapak atau ayah. Maka sebaiknya menggunakan basa krama inggil. Basa krama inggil dari Bali atau pulang yaitu kondur. Nah, ya. Jadi yang betul adalah bawa tunggu omah bapak sedela maneh kundur atau pulang. Sama-sama pulang tapi hanya berbeda bentuknya. Kundur, wangsul, Bali, ya, mulih. Nah, itu sama artinya tapi beda tingkatannya ya. Banjur wingi ibu omong datang bapak menawi badhe lomba. Nah, wingi ibu omong itu menjelaskan tentang ibu ya. Kemarin ibu berkata atau bicara kepada bapak bahwa mau lomba. Nah, ini menjelaskan tentang ibu, orang yang lebih kita hormati. Jadi harus menggunakan basa krama inggil. Maka omong ini sebaiknya diganti dengan ngendika. Okay? Jadi yang betul adalah wingi ibu ngendika datang bapak menawi badhe lomba. Nah, ya. Banjur sing pacelaton lanjutane. Oh, lombane kuwi sok Agustus lomba kesehatan lingkungan. Oh, lombanya itu besok Agustus lomba kesehatan lingkungan. Pak Kades kok matur, ibu-ibu dipunaturin derek lomba. Pak Kades kok bilang ibu-ibu disuruh ikut lomba. Ibu, wis ya ibu, ndak telat. Yen bapak takon kuwi kandha yen ibu lagi senam ing balai desa. Bawa, nggih mangke yen ibu mantuk kula dipun pendhetaken bakso.
Ini lanjutannya dari percakapan tadi. Bagian yang dicetak tebal ada di kalimat kedua. Pak Kadus kok matur. Nah, matur perlu diganti ya. Ada kata yang lebih tepat daripada matur ya, dalam bahasa kromo inggil yaitu ngendika. Nah, Pak Kadus kok ngendika. Ibu-ibu dipunaturi karena ini tentang Pak Kades ya. Ini membicarakan tentang Pak Kades dan ibu-ibu, keduanya itu sama-sama orang-orang yang perlu kita hormati, maka dipunaturi bisa diganti dengan dipun dawuhi nderek lomba. Jadi Pak Kadus kok ngendika, ibu-ibu dipun dawuhi nderek lomba. Banjur sing ukara ketelu, wis ya ibu mendak telatian bapak takon. Nah, bapak itu orang yang perlu kita hormati, maka takon itu perlu diganti dengan basa krama inggil. Basa krama inggil dari takon yaiku nyuwun priksa. Jadi takon itu adalah basa ngoko ya. Jika dibuat menjadi basa krama bisa menjadi tanglet atau taken, itu adalah kromo madya, sedangkan kromo inggilnya nyuwun priksa. Yen bapak nyuwun priksa kowe kondo. Nah, kondo itu ngoko ya, karena membicarakan tentang bapak jadi perlu dibasa kromokan, tapi tidak perlu kromo inggil karena itu menjelaskan diri kita ya, kowe, kamu ya, kamu berarti cukup dengan crios atau matur sebenarnya. Yen bapak nyuwun priksa kowe matur. Banjur sing ukara kaping 4 yaiku nggih mangke yen ibu mantuk kula dipundhutaken bakso. Ibu adalah orang yang perlu kita hormati, jadi kita perlu menggunakan basa krama inggil. Nah, sedangkan mantuk itu adalah masih kromo madya ya, jadi perlu diganti dengan kondur. Nah, jadi urutannya adalah bali atau pulang, yaitu basa ngokonya. Kemudian jika diubah menjadi basa kromo madya menjadi mantuk, dan jika diubah menjadi kromo inggil menjadi kondur ya. Kula dipundhutaken bakso. Nah, kula untuk diri kita sendiri, jadi tidak perlu menggunakan basa kromo inggil, cukup dengan kromo madya. Dipundhutaken itu adalah kromo inggil, jadi perlu diganti, diturunkan levelnya ya. Jadi cukup dengan dipun tumbasaken bakso ya. Jadi urutannya tuku, tungoko atau beli, kemudian tumbas itu kromo madya, pundhut itu kromo inggil. Nah, ya. Jadi urutannya tuku, tumbas, pundhut. Nah. Banjur ukara sing kelima, ya wis nanging ora dolan dhisik nunggu bapak mantuk. Nah, mantuk tadi sudah saya jelaskan bahwa mantuk adalah kromo madya, sedangkan di sini kalimatnya menjelaskan bapak ya, tentang bapak. Nah, jadi mantuk sebaiknya diganti dengan kata dalam basa kromo inggil yaitu kundur. Nah, saya tampilkan daftar katanya, urutannya dari ngoko, kemudian basa kromo madya, kromo inggil, dan artinya atau tegese ya. Lunga kromo madyane kesah, kromo inggile tindak, tegese pergi. Melu basa kromo madyane tumut, kromo inggile nderek, tegese ikut. Bali basa krama madyane wangsul, basa krama inggile kundur, tegese pulang. Omong
krama madyane matur, krama inggile ngendika tegese bicara. Kongkon krama madyane kengken, krama inggile dawuh tegese menyuruh. Takon krama madyane taken atau tanglet, krama inggile nyuwun priksa tegese bertanya. Kondo krama madyane criyos, krama inggile ngendika tegese berkata, hampir sama dengan omong ya atau matur. Banjur tuku krama madyane tumbas, krama inggile mundhut tegese beli. Para siswa ingkang mugi-mugi dirahmati Allah, mekaten piwucal basa Jawi ingkang saged kita sinaoni sarengan wonten ing dinten sakmenika. Anak-anakku semoga dirahmati Allah. Demikian pelajaran basa Jawa yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Silakan tugas yang ada di buku paket halaman 48 tentang percakapan bawa dan ibunya bisa dilengkapi sesuai dengan penjelasan dari Ustadz ya, agar bisa untuk belajar kembali di rumah. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui Telegram atau WA. Semoga insya Allah Ustadz bisa bantu menjelaskan, dan jika ada salah dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Semoga kita pengasihkan di doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.